Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi pertemuan 2 bagian 2. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Subscribe ya. Pada bahasan kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menganalisis perancangan input pada suatu sistem informasi. Dan pada contoh kali ini, kita akan mencoba menganalisis suatu sistem informasi perpustakaan sederhana. Agar dapat melakukan analisis, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu prosedur-prosedur apa saja yang terdapat pada sistem ini. Karena itu, mari kita sama-sama menyimak prosedur-prosedur apa saja yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan sederhana ini. Subscribe ya. Dari contoh kasus di atas, diketahui terdapat 4 prosedur pada sistem informasi perpustakaan tersebut, di mana prosedur tersebut antara lain prosedur pendaftaran anggota perpustakaan, prosedur peminjaman buku, prosedur pengembalian buku, dan prosedur pembuatan laporan peminjaman. Dan dari keempat prosedur ini, kita akan menganalisis perancangan input yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan ini. Perancangan input adalah rancangan sistem terkait dengan inputan-inputan data yang dilakukan pada suatu sistem. Artinya, setiap aktivitas yang terdapat inputan-inputan data, maka itulah yang nantinya akan menjadi acuan bagi kita dalam perancangan inputan pada suatu sistem. Dan inputan-inputan ini nantinya menghasilkan data-data baru pada sistem yang sedang digunakan. Dari keempat prosedur di atas, diketahui terdapat 2 prosedur yang merupakan kegiatan yang bisa kita jadikan acuan pada perancangan input sistem informasi perpustakaan ini. Yang pertama bersumber dari prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Pada prosedur ini, diketahui bahwa calon anggota perpustakaan yang ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan
diwajibkan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik data diri calon anggota perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Nah, aktivitas mengisi formulir inilah yang merupakan inputan pada sistem informasi perpustakaan ini, di mana data-data pribadi calon anggota nantinya akan diinputkan ke dalam sistem informasi perpustakaan melalui formulir pendaftaran. Nah, tentu saja hal ini menghasilkan data baru kan pada sistem tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kembali prosedur pendaftaran anggota perpustakaan tersebut. Nah, di sini sudah kita tandai teks berwarna merah dan digarisbawahi. Inilah aktivitas inputan data pada sistem informasi perpustakaan ini, yaitu calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP-nya. Nah, data-data yang terdapat pada fotokopi KTP inilah nanti yang akan menjadi data inputan pada sistem informasi perpustakaan ini melalui formulir pendaftaran, dan dilanjutkan oleh petugas perpustakaan yang mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan tersebut. Nah, ini nanti proses inputannya. Nah, dari aktivitas ini dapat dirancang formulir sederhana sebagai media inputan data, disesuaikan saja dengan kebutuhan dari sistem informasi yang sedang digunakan. Di sini dicontohkan formulirnya membutuhkan nama calon anggota ya, karena kan belum anggota kan. Kemudian dibutuhkan juga nomor induk kependudukannya dari nomor KTP. Kemudian jenis kelaminnya, alamat, nomor HP atau WA, dan alamat emailnya. Jika dalam merancang formulir ini dirasakan dibutuhkan data-data yang lain yang ingin diketahui, silahkan ditambahkan saja. Kemudian dari aktivitas yang diketahui dari prosedur pendaftaran ini, serta dari formulir pendaftaran anggota baru ini, maka dapat ditentukan spesifikasi dokumen masukan atau inputan pada sistem informasi ini adalah kurang lebih sebagai berikut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nama dokumennya adalah formulir pendaftaran anggota baru. Sumber dokumen berasal dari calon anggota, ya karena yang mengisi datanya adalah calon anggota. Kemudian tujuannya formulir tersebut diserahkan ke petugas perpustakaan. Medianya kertas karena formulirnya formulir manual. Jumlah dokumennya 1 lembar. Frekuensi yaitu kapan dokumen ini dibutuhkan adalah setiap ada pendaftaran anggota baru. Ya karena formulir pendaftaran anggota baru hanya akan digunakan kalau ada pendaftaran anggota baru. Kan seperti itu ya. Nah, itu dia analisis perancangan input pada prosedur pendaftaran anggota baru. Dokumen yang dihasilkan masih berupa cetakan manual. Namun, jika sobat ingin merancang masukan atau inputan ini dalam bentuk sistem informasi atau aplikasi, bisa dibuatkan prototipe sederhana. Contohnya bisa seperti ini. Ini hanya contoh saja, di mana pada contoh ini dirancang sebuah sistem informasi berbasis website. Subscribe ya. Kemudian dari contoh kasus, diketahui terdapat satu lagi dokumen inputan yang didapatkan dari prosedur peminjaman buku, di mana pada proses peminjaman buku, anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data-data dari kartu anggota dan data-data buku itu nanti akan diinputkan melalui form peminjaman buku. Nah, kita lihat lagi prosedur peminjaman buku tersebut. Di sini sudah kita tandai dengan teks berwarna merah dan digarisbawahi, yaitu anggota perpustakaan memberikan kartu anggota dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data-data yang terdapat pada kartu anggota dan data-data buku inilah yang akan menjadi inputan pada form peminjaman buku ini, di mana data-data tersebut nanti akan diinputkan oleh petugas perpustakaan dengan cara mencatat datanya di buku daftar peminjaman. Karena dicontohkan sistem yang sedang kita bahas kali ini adalah sistem yang masih menggunakan catatan manual. Adapun dari aktivitas ini dapat dirancang form pendaftaran sederhana sebagai berikut.
Nah, di sini sama seperti formulir pendaftaran anggota, form dirancang dan ditentukan data-data yang dibutuhkan saja. Contohnya di sini ada kode anggota, yang mana kode anggota diperoleh secara otomatis pada saat calon anggota mendaftar menjadi anggota perpustakaan, karena nomor anggota ini ditentukan oleh pihak perpustakaan. Nah, jika sudah diketahui nomor anggota, maka nama anggota juga pasti akan diketahui karena bisa dilihat dari kartu anggota perpustakaan tersebut. Di kartu tersebut juga terdapat nomor HP atau WA dan alamat dari anggota tersebut. Kemudian diinputkan juga kode buku yang akan dipinjam. Dari kode buku juga pasti akan diketahui judul bukunya. Dan tidak lupa diinputkan pula tanggal peminjaman bukunya dan tanggal wajib kembali. Nah, jadi kapan anggota ini wajib mengembalikan buku ini ke pihak perpustakaan? Ya, umumnya peminjaman buku biasanya rentang waktunya 1 minggu. Nah, seperti itu kan ya. Nah, inilah salah satu contoh rancangan dokumen inputan pada sistem informasi perpustakaan ini. Adapun dari formulir dan prosedur peminjaman buku ini dapat diketahui spesifikasi dokumen masukan atau inputannya adalah sebagai berikut. Nama dokumen yang digunakan adalah form peminjaman buku. Nah, kemudian sumbernya dari anggota, karena memang anggota yang meminjam buku. Namun memang pada perpustakaan-perpustakaan umumnya formulir ini digunakan oleh petugas perpustakaan. Padahal sebenarnya form ini berasal dari anggota karena anggota yang ingin meminjam buku dan diserahkan kepada petugas perpustakaan untuk dilakukan pencatatannya. Namun sekali lagi pada umumnya petugas perpustakaanlah yang melakukan pencatatan ini. Jadi seolah-olah form ini diperuntukkan pada petugas perpustakaan, ya kan? Padahal anggota perpustakaanlah yang membutuhkan form ini. Kemudian karena dicontohkan sistem informasi ini masih menggunakan pencatatan manual, maka media yang digunakan adalah media kertas. Atau seperti yang sudah dijelaskan tadi, media ini adalah buku daftar peminjaman. Jumlahnya 1 lembar saja, kalau bentuknya formulir kan begitu ya. Namun kalau bentuknya buku, ya dalam 1 lembar itu bisa mencatat beberapa transaksi kan, biasanya seperti itu. Frekuensinya yaitu kapan form peminjaman buku ini muncul, yaitu setiap terjadi peminjaman buku saja. Karena kalau tidak ada peminjaman buku, tentu saja formulir ini tidak kita gunakan. Nah, itu dia contoh rancangan dokumen masukan atau dokumen inputan pada sistem informasi perpustakaan. Namun, jika nanti sobat ingin merancang form peminjaman buku ini ke dalam bentuk prototipe aplikasi, bisa merancangnya seperti contoh berikut. Subscribe ya. Sekali lagi, ini hanya contoh saja. Jadi, komponen-komponen inputan yang ada di sini silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada sistem informasi perpustakaan masing-masing. Nah, formulir ini dicontohkan terdapat nomor peminjaman, kode anggota, di mana nomor peminjaman ini sudah otomatis terurut, ya. Kemudian kode anggota, jika kita inputkan kode anggotanya, maka nomor HP, nama anggota, dan alamat akan otomatis terisi sesuai dengan kode anggota yang ada. Begitu juga dengan judul buku. Jika kode buku sudah diinputkan, maka judul buku juga akan otomatis terisi. Tanggal peminjaman biasanya tanggal hari ini, dan tanggal wajib kembali ya ditentukan saja berapa lama durasi peminjaman yang ditentukan sesuai dengan aturan pada perpustakaan tersebut. Oke sobat, demikian pembahasan materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi pertemuan 2 bagian 2. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut terkait materi yang kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa share video ini ke sosial media sobat agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Video ini akan berlanjut ke bagian 3. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.